Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat untuk Bapak dosen Dr. Muhammad Ahsanuddin SPD, MPD, IMPD, dan yang terhormat rekan-rekan offering D1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang akhlak Islam, tasawuf, serta peranannya dalam pembinaan masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, kelompok 4, yaitu yang pertama Akbar Putra Prayoga, Dina Silviana, Ken Ayu Caurin Putri Dewani, dan Yohanes Krisna Ditya. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama, etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Kedua, kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Ketiga, hubungan antara akhlak dan tasawuf. Yang keempat, peran dan fungsi tasawuf dalam kehidupan. Dan yang kelima, aliran-aliran tasawuf. Yang pertama, etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Etika secara etimologi berasal dari kata ethos yang mengandung arti kebiasaan dan cara berpikir. Secara terminologi, etika dalam Ensiklopedia Britannica dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi tentang sifat dasar dari konsep baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian ada moral. Moral dari segi etimologi berasal dari kata mores yang berarti jamak dan mos yang berarti adat kebiasaan yang digunakan untuk memberi batasan terhadap aktivitas manusia yang selanjutnya ditentukan baik atau buruk. Kemudian ada tasawuf. Tasawuf sendiri dibagi pengertiannya menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, yang pertama secara bahasa, tasawuf yang dikonotasikan dengan ahlu sufaf yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya banyak diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid dan mereka mengabdikan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata safa. Lafaz tersebut berbentuk fi'il mabni majhul sehingga menjadi isim mufrad dengan huruf ya nisbah yang berarti nama bagi orang-orang yang bersih atau suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, istilah tasawuf berasal dari kata saf. Makna tasawuf ini dinisbahkan kepada orang-orang yang ketika sholat selalu berada di saf yang paling depan. Dan yang terakhir, pendapat lain mengatakan istilah tasawuf dinisbahkan kepada orang-orang dari Bani Sufah. Secara istilah, yang pertama, menurut Al-Juraini, ketika ditanya tentang tasawuf, Al-Juraini menjawab, masuk ke dalam skala budi atau akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Yang kedua, menurut Al-Junaidi, tasawuf ialah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah yang mematikanmu, yang menghidupkanmu. Yang ketiga, menurut Ali Al-Kasab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada waktu mulia dari seorang yang mulia di tengah-tengah kaumnya yang mulia pula. Yang keempat, Ibnu Khaldun, tasawuf semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya adalah tekun beribadah, memutuskan pertalian sesuatu kecuali Allah, hanya menghadapnya dan menolak perhiasan dunia. Yang kedua, kedudukan dan ruang akhlak, lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manusia dan lingkungan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala pada prinsipnya merupakan penghambaan secara total kepadanya dan menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa dan zat maha tunggal. Contohnya, mentaati perintahnya dan menjauhi larang-larangannya, mensyukuri nikmatnya dan tawakal.
Maka makanlah yang halal lagi dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saat menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114. Salah satu pokok akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengikuti jejak Rasulullah. Implementasi dari mengikuti perilaku Rasulullah berarti menetapkan beliau sebagai manusia pilihan Allah, membenarkan kerasulannya, membenarkan risalnya, dan menempatkan beliau sebagai panutan dalam menjalani kehidupan. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan apa yang kamu miliki. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa lainnya sebagai ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran, manusia diajarkan untuk berpikir dalam bertindak dan sesuai dengan ajaran agama Islam yang berasal dari Al-Quran agar kerusakan lingkungan tidak terjadi. Yang ketiga, ada hubungan antara akhlak dan tasawuf. Hubungan antara akhlak dan tasawuf sangatlah erat, bisa dikaitkan seperti mata uang. Karena untuk mencapai ilmu yang mulia diperlukan proses-proses yang biasanya dilakukan oleh kalangan mutasyawiyah, pengawal tasawuf. Sementara yang terpenting dalam tasawuf adalah pencapaian akhlak yang mulia di samping hal-hal yang terkait dalam kebutuhan. Apa yang dilakukan kalangan mutasyawiyah akhirnya akan membuahkan pada akhlak mulia. Namun demikian, tidak semua kajian dan pengalaman tasawuf masuk ke bidang akhlak. Tasawuf memfokuskan pada dataran takiyah al-nafs, penyucian jiwa, membersihkan diri dan sifat mazmunah tercela dan menghiasi akhlak dengan akhlak mahmudah. Ada 3 pembagian tasawuf. Yang pertama, pendekatan rasio akal pikiran, menggunakan bahan-bahan kajian dan pemikiran dari para tasawuf, baik menyangkut filsafat, tentang Tuhan, manusia, dan sebagainya. Yang kedua, ada pendekatan akhlaki. Tahapannya terdiri dari takhali, tahali, dan tajali, sehingga nur ilahi tampak jelas. Yang ketiga, ada pendekatan amali, menggunakan pendekatan amaliyah atau wirid. Kemudian hal itu muncul dalam tarikat. Bertasawuf pada hakikatnya adalah melakukan serangkaian ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, akhlak merupakan bagian dari tasawuf akhlaki, yang merupakan salah satu ajaran dari tasawuf. Dan yang terpenting dari ajaran tasawuf akhlaki adalah mengisi kalbu atau hati dengan sifat khauf, yaitu merasa khawatir terhadap siksaan Allah. 4. Peran dan fungsi tasawuf dalam kehidupan. Kehadiran tasawuf dapat melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap batin dan kehalusan budi pekerti yang tajam ini menyebabkan seseorang akan selalu mengutamakan pertimbangan pada setiap masalah yang dihadapi. Dengan cara demikian, ia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela menurut agama. Tasawuf akan membawa manusia memiliki jiwa yang istiqomah, yaitu jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ilahiyah. Ia selalu mempunyai pegangan dalam hidupnya. Keadaan demikian menyebabkan ia tetap tabah dan tidak mudah terhempas oleh cobaan yang akan membelokkannya ke jurang kehancuran. Dengan demikian, stres dan putus asa akan dapat dihindari. 5. Aliran-aliran tasawuf. Tasawuf akhlaki membahas tentang kesempurnaan,
dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat guna mencapai kebahagiaan yang optimum. Tasawuf amali adalah sesuatu yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang sufi harus menempuh jalan yang berisi stasiun yang disebut makomat atau tahapan. Tasawuf falsafi. Ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Metode pendekatannya kepada segi teoritis sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosofis. Orang yang pertama memberikan perhatian kepada tumbuhnya aliran-aliran dalam tasawuf Islam itu adalah Fakhruddin Al-Razi. Secara garis besar, alam pemikiran tasawuf dalam Islam telah melahirkan 7 aliran besar. Ketujuh aliran itu adalah 1. Aliran Ittihad, yang pada intinya bersatunya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran kedua, aliran hulul, yaitu kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di tubuh seseorang. Aliran ketiga adalah aliran itisal. Tasawuf harus membahas akal dan pemikiran itu sendiri. Yang keempat, aliran isyraq. Perpindahan rohani dari alam kegelapan yang ada di dalamnya, yaitu pengetahuan dan kebahagiaan, menuju ke cahaya yang bersifatnya kekal. Yang kelima, aliran ahlul malamah. Sengaja menjadi hina dengan tujuan untuk menyembunyikan pencapaian spiritual mereka. Aliran keenam, aliran wahdatul wujud, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Aliran ketujuh, aliran ahlul sunnah, yaitu berupaya memahami dan mengamalkan as-sunnah an-nabawiyah serta menyebarkan dan membelanya. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.